Oke guys, hari ini kita mau bahas soal XL7. Jadi ini basicnya dari R3. Nanti untuk budgetnya kita bahas di belakang seperti biasanya. Habis ini kita mau review sama test drive dulu. Jadi nanti kamu lihat aja, tonton aja sampai habis. Nanti saya akan bahas budgetnya dari kalau misalkan kalian DP minim, itu mulai bisa dari 5 jutaan. Dan kalian juga bisa angsuran cuma 2,5 juta. Nah, itu nanti bakal kita bahas di belakang. Sekarang kita review mobilnya dulu. Jadi XL7 ini guys, ini lahirnya dari Dana R3. Dana R3, habis itu Suzuki ngerombak total untuk dijadikan sebuah crossover dan jadilah XL7 ini. Tapi dari secara keseluruhan hampir jauh beda dari R3. Mungkin kalau kita biasanya lihat unit-unit yang dirombak dari MPV ke crossover, mungkin ada sedikit kemiripan. Tapi untuk yang XL7 ini nggak sama. Dari segi headlampnya saja sudah beda, dan tingginya sudah pasti beda ya, karena dia masuknya di kelas MPV crossover. Grill beda dan dia ada fender tambahan. Jadi mungkin secara panjang lebih panjang XL7 daripada R3. Jadi seperti itu. Terus tambahan-tambahan lain seperti DRL. Kalau R3 adanya di sebelah sini guys. Nah, itu pun adanya yang di varian tertinggi. R3 yang tipe sport kayak gitu. Untuk headlampnya ya sudah full LED dan ratingnya di sebelah sini. Jadi seperti itu guys, lumayan banyak bedanya. Untuk secara kemesin juga dia lebih tinggi dari R3 kayak gitu. Dan yang pasti kalau untuk kelas crossover sama MPV biasa seperti R3, ground clearance-nya pasti juga beda. Jadi tingginya selisih sekitar 20 mm. Untuk yang R3 sendiri 180 mm, dan yang XL7 ini 200 mm. Jadi seperti itu. Nah, kita coba masuk, dan posisi duduknya ini kalian bisa atur sendiri guys. Coba jupun gambarnya sebelah ini. Ini ada seat adjuster. Jadi namanya dia itu fungsinya untuk naik turunkan posisi pengemudi. Jadi biar kamu bisa ngepaskan sama jarak pandang kamu ke depan. Karena kan biasanya kalau untuk tinggi badan orang kan nggak sama. Jadi kalian bisa menyesuaikan pakai seat adjuster ini untuk bisa lihat jarak pandang seperti di depan ini, kayak kapas ini. Kalau saya sendiri sih ukuran tinggi saya 168, bisa dimentokkan sampai jarak pandangnya kelihatan semua kap mesin yang di depan kayak gitu. Terus dia juga sudah ada start stop engine kayak gitu. Terus fitur-fiturnya yang lain untuk seperti head unit ini 9,1 inch kalau nggak salah ya. AC digital, sudah ada Bluetooth, dan terus untuk kemewahannya ini menurut saya ya keren sih. Jadi untuk harga 250 jutaan kalau sekarang barunya ya, jadi menurut saya cukup untuk ukuran MPV crossover seperti itu. Oh iya, untuk yang XL7 ini yang di varian tertinggi dari spion tengahnya ini yang tipe Alpha, dia pakai Smart E-Mirror. Jadi kalau misalkan kalian jalan dari depan sama belakang semuanya dilihat dan bisa direkam di Smart E-Mirror kayak gitu. Combo cuk, luas ya yang baris kedua ini. Apa sing ke belakang terlalu, oh enggak, ternyata yang belakang ternyata juga space-nya masih banyak guys. Jadi emang XL7 ini lumayan luas di baris tengahnya. Sisi kanan, sisi kiri sudah ada cup holder juga. Terus habis itu
speaker juga sudah ada, dan yang di baris tengah ini sudah ada power socket. Jadi kalian bisa ngecas tanpa harus rebutan sama pengemudi atau penumpang yang di depan. Sisi yang di belakang jok ini juga sudah ada saku-saku buat barang-barang seperti kertas-kertas kayak gini guys. AC-nya juga sudah double blower, tapi ya tetap aja sih double blower masih seperti yang zaman dulu modelnya. Emang fungsinya AC guys, jadi nggak dibuat model-model yang lain-lain. Oke. Apalagi ya, oh iya guys, di baris kedua sudah ada armrest kayak semi captain seat. Kalau misalkan capek bisa naruh tangan di sini, tapi kalau misalkan mau bawa penumpang banyak tinggal kalian lipat aja di sebelah sini. Cakep sih. Sekarang kita coba untuk bagian belakang, jadi kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh beban keluarga. Jadi kita langsung ke belakang. Oh iya, XL7 ini sama seperti R3, dia apa ya, kalau bisa dibilang kayak one touch tumble ya kursinya. Jadi ketika kita tarik tuas, dia bisa langsung didorong ke depan dan bisa langsung memudahkan akses untuk masuk ke belakang. Jadi kayak gitu ya, one touch guys. Kita coba masuk ke belakang. Nah, ya emang ini 7 seater guys, jaraknya ini lumayan luas. Mungkin nanti yang di depan ketika digeser, karena kan tadi kan yang saya waktu coba di depan, posisi duduknya itu untuk lutut masih luas sekali. Bahkan sisa space-nya itu yang di tengah tadi lumayan banyak. Nah, ini aja belum saya majukan untuk yang sisa kursi yang di tengah tadi, masih ada space sekian. Kita coba majukan kursi yang tengah sedikit aja. Nah, kira-kira segini, dan ini ternyata lumayan luas. Iya, mungkin kalau kalian futsal di belakang ini masih cukup. Nah, terus apalagi ya, kanan kiri sudah ada cup holder. Dan untuk XL7 ini yang istimewa, sampai baris ketiga pun dia masih ada colokan guys. Power socket di sebelah sini. Setingan kok Ron, lagi kok. Seatbelt sudah pasti ada ya guys ya, sampai baris ketiga. Nah, sekarang kita coba ketika posisi duduk yang di belakang sekian, kita coba samakan dengan yang di tengah. Kira-kira apakah dia akan space-nya berkurang banyak atau tetap saja ya guys. Nah, posisinya kita samakan ya guys. Nah, kurang mundur sedikit. Nah, dia posisinya sama seperti yang bangku yang saya majukan tadi, tapi untuk saya yang ukuran 168 cm masih ada sisa segini. Jadi emang dia mobil keluarga banget, karena dari tengah sama belakang pun nggak cukup menyiksa kalau buat kalian luar kota. Jadi seperti itu guys. Nah, kita sekarang di bagian belakangnya XL7, modelnya seperti ini guys. Jadi dia yang di atas ini kayaknya lampu rem guys. Lampu rem sama multi reflektor yang di atas ini dan di sini. Untuk lampu remnya sini sebelah sini. Dan dia sudah defogger. Jadi defogger ini nggak semua mobil setiap tipe ada guys. Jadi dia itu modelnya kayak pemanas kaca. Ketika kalian jalan di pegunungan atau daerah yang sekiranya itu dingin dan dia jadi berembun di sebelah sini, kalian bisa nyalakan yang dari depan, dari tombol yang pengemudi tadi yang di depan. Ketika kacanya panas, embunnya akan hilang dan ditambah ada wiper belakang. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kalian jalan di pegunungan masih ada apa ya namanya dia, kayak pandangan di belakang untuk biar tetap aman lah guys kalau kalian jalan jauh di pegunungan kayak gitu. Terus kita buka bagasinya. Nah, seperti ini bagasinya guys. Jadi mungkin kalau dikasih galon bisa cukup sampai 4 galon ya mungkin ya. Kayak gitu. Jadi yang XL7 ini guys hampir sama seperti R3 untuk bagasinya, kurang lebih seperti ini.
Tapi kalau misalkan kalian mau lebih banyak untuk angkut barang, kalian bisa tinggal lipat aja baris yang paling belakang ini. Terus habis itu ada lagi guys yang istimewa. Nah, di bagian bawah ini masih ada tambahan bagasi untuk tempat barang. Jadi biasanya kalau ibu-ibu mau pakai sayuran, terus bukan sayuran, kayak ikan-ikan yang amis-amis, kalian taruh sini, jadi nggak mengganggu untuk bau-bau kabin guys, kayak gitu. Jadi yang kita coba sekarang guys ini XL7 varian apa ini? Beta manual tahun biru lagi 2019. Jadi ini test drive-nya ini tahun 2019. Untuk ini XL7 sendiri ini basicnya diambil dari R3, mesinnya sama persis seperti R3 K15B 1500 cc, dan kalau secara fitur emang sama kompetitor sih. Untuk ukuran tahun 2019 tipe tengah lumayan banyak banget juga. Di AC sudah digital, terus head unit sudah touchscreen, support Bluetooth, aux in, tapi ono nggak aux in ini? Aux in tapi di dashboard ya. Aux in, habis itu sudah support apalagi ya? Radio, Bluetooth musik. Ya, AC auto climate ya, AC auto climate. Terus habis itu sudah ada switch audio control juga, sudah ada tombol untuk terima telepon Bluetooth di bawah sini. Di sini juga sudah ada tombol auto leveling untuk lampunya. Itu sih guys, lumayan banyak fiturnya untuk ukuran kelas MPV crossover 250 jutaan. Guys, kita tadi sudah muter-muter paling sekitar jalan antara 8 sampai 10 kiloan. Kondisi jalan macet, terus ya lumayan padat lah jalan ini, kan hari Minggu, jadi banyak orang sing mau jalan-jalan. Untuk bensinnya dari tadi masih tetap di strip yang E, masih nyala, jadi dia belum sampai apa ya, benar-benar habis. Jadi kalau dia habis itu jarumnya itu di bawah garis yang terakhir itu kalau dia benar-benar habis. Jadi ya lumayan, mungkin kalau dipakai ke Malang masih cukup ini guys, tapi towing. Nanti kita bahas untuk yang lainnya kita balik ke dealer aja ya. Jadi ini kan yang kalian tunggu guys, budget. Kita bahas budgetnya XL7. Jadi yang kita review tadi emang test drive keluaran tahun 2019, tapi untuk saat ini yang XL7 ini harganya itu tadi yang tipe beta manual ya guys, harganya 286.500.000, tapi belum terpotong diskon. Ya mungkin kalau dipotong diskon paling ketemunya sekitar 240 sampai 250 jutaan. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk kalian mau beli yang secondnya, pasarannya sekarang estimasi saya sih sekitar 190 sampai 200-an. Itu yang second yang tahun 2019 sampai 2020-an, yang tipe beta ya guys. Nah, berapa sih kalian kalau misalkan mau kredit, kalian harus ngeluarin duit berapa? Jadi kebetulan saya tadi sempat tanya-tanya ke teman saya yang kebetulan salesnya Suzuki, dia itu bisa pakai DP sampai 5 juta aja. 5 juta guys, udah dapat mobil baru guys ya. 5 juta, dan angsurannya itu sekitar 6.730.000. Itu 5 tahun guys, itu jangka waktu 5 tahun. Dan kita coba lihat pertanyaan netizen, kalau budgetnya mereka itu berapa sih rata-rata. Kemarin ada yang tanya, kalau misalkan angsurannya dibikin 4 juta, DP-nya ketemu berapa bang? Nah, tadi saya sudah minta hitungkan. Kalau dengan angsuran 4 juta, DP-nya itu sekitar ketemunya 90 juta guys. Jadi 4 juta itu sama 5 tahun. Itu yang baru guys. Jadi kalau kalian mungkin yang second mungkin
masih lebih murah, jauh lebih murah dibayar ya, mungkin masih sekitar DP 50 atau 6 bulan masih bisa ya. Dan untuk kalau misalkan angsuran 2,5, ketemunya DP-nya itu kemarin juga ada yang tanya angsurannya 2,5 bisa nggak bang? Bisa. Kalau angsuran 2,5 ketemu DP-nya itu sekitar 156 juta. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya guys, untuk mobil itu sendiri mau kalian angsuran 2 juta, 3 juta, 4 juta atau berapapun itu bisa. Tergantung DP-nya kalian guys. Keluarin DP-nya. Jadi kalau misalkan kalian pengen angsurannya lebih ringan, otomatis DP-nya kalian harus nambah. Kalian harus nabung untuk DP lebih banyak. Tapi saya sarankan sih mending enak beli cash kalau kalian rasa nggak mau terbebani sama bunga ya guys ya. Jadi seperti itu. eh Terus mau apa lagi ya? Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan untuk budgetnya XL7 ini, pajaknya itu berapa? Pajaknya XL7 ini kalau nggak salah sekitar 2.800.000-an. Itu pajak tahunannya. Eh, untuk yang lain sih saya rasa kalian harus komen di video di bawah ya guys nanti. Jadi biar saya tahu bahan apa aja yang nanti perlu saya review tentang budget ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini kita ada di BMC Candi. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya promonya, tanya harga detail, sama kalian mau tanya budget lengkap, nanti saya kasih nomor telepon teman saya ya, sales di sini di bawah sini, nanti saya kasih tahu nomornya di sini. Oke, seperti itu. Kok editan cuk nang nisor gini cuk. Ojo nang mburi iki. Jadi iya. Jadi nanti mungkin saya akan review yang rumah guys ya. Ini rumah bagus banget ini. Kalau nggon dia coba nek meleng guys. Kalau nggon dia kan. Jadi kameramen saya ini bangsat guys. Jadi kelihatan menarik kalau saya review di sini. Ini budgetnya berapa? Ya udah gitu aja guys, sekian dari saya. Nanti kalian butuh Q&A bisa DM di Instagram saya, di TikTok, atau kalian perlu review mobil apa lagi, nanti kamu tinggal komen aja di video saya, terserah mau di YouTube, di Instagram, di TikTok, atau minta tanya ke kelurahan setempat juga bisa. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih, selamat sore. Buat teman-teman yang tinggal di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, saya kasih rekomendasi dealer yang punya pelayanan sales, service, dan spare part. Tempatnya sangat nyaman banget. Di sini juga tersedia display unit yang lengkap kalau kalian punya rencana mau beli mobil Suzuki. Nggak cuma di Surabaya dan Sidoarjo saja, tapi di sini bisa melayani penjualan hingga seluruh Jawa Timur. Lokasinya ada di Jalan Raya Gelam nomor 8 Candi Sidoarjo. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video kita selanjutnya ya.